genetik itu kuat. Genetik itu kuat. Pengkhianat keturunannya akan ada yang jadi pengkhianat juga. Kuat genetik. Ente kalau bukan karena datuk aneh, ente tidak akan jadi kiai. Sia kita jadi kiai. Ngaku turunan anak. Kamu aja nggak alim, ingin melakukan perbudakan spiritual, perbudakan gaya baru, ingin membentuk sebuah pengkastaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mendengarkan ceramah ya dari Sayyid Saif Alwi. Beliau merupakan pimpinan Majelis Ahbabur Rasul Indonesia ya. Apa yang ingin beliau sampaikan? Langsung saja kita simak videonya. Aing ngebahas sejarah, ngebahas tentang jati diri bangsa. Saya ketika membahas masalah jati diri bangsa, membahas tentang sejarah yang dibelokkan, biografi pahlawan yang dipalsukan, tokoh-tokoh ulama, tokoh wali yang dirubah biografinya, silsilahnya, sejarahnya. Ini langsung ya otaknya, ini pembahasan perbandingan asal, pembahasan perbandingan lain. Ini sejarah tentang bangsa kita. Kalau kamu orang yang merupakan bumi putra, putra-putri Pertiwi ini, putra-putri Indonesia, tapi kemudian kamu malah justru ikut serta membiarkan, mendukung, dan bahkan ikut serta melakukan propaganda-propaganda untuk merubah sejarah bangsa Indonesia, sejarah para pahlawan bangsa Indonesia, sejarah para wali Nusantara, sejarah para ulama penyebar Islam di Nusantara, kemudian juga merubah kubur-kubur mereka, maka berarti kamu ikut menjadi pengkhianat bangsa, dan kamu telah menyakiti seluruh putra-putri bangsa Indonesia, terlebih para pahlawan bangsa tersebut, terlebih para aulia, para ulama tersebut yang kamu rubah, dan Anda menghancurkan reputasi mereka. Kalau kamu anak Indonesia, kamu ikut serta dalam tindakan itu, berarti bodoh, bintolol, punten-punten, bodoh bintolol. Ketika ada orang yang, ini bukan tentang masalah kajian nasab ya, saya lebih ke fokus tentang peradaban bangsa Indonesia, tentang sejarah bangsa Indonesia, sejarah para pejuang bangsa, sejarah para pahlawan Nusantara, sejarah para ulama dan wali Nusantara yang membawa Islam ke Indonesia, mengislamkan mayoritas Nusantara. Ketika sejarahnya itu dirubah-rubah, kita tahu itu ada perubahan dan penipuan, bahkan makbarohnya kemudian dibuat imitasi lah, atau mungkin para pejuang-pejuang bangsa itu direndahkan lah, biografinya dirubah supaya memenuhi keinginan si pembuat propaganda itu. Lalu kita tahu itu, kita diam saja, berarti kita juga pengkhianat, atau bahkan ikut serta mendukung perilaku-perilaku perubahan sejarah, mendukung perilaku untuk perubahan biografi para pejuang bangsa, para ulama dan para wali Nusantara yang terdahulu. Tindakan-tindakan yang seperti itu yang akan menghancurkan kita sebagai bangsa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Kalau kita orang Indonesia ikut serta dalam tindakan itu, mendukung itu, berarti pengkhianat. Tidak ada yang alim, pengkhianat yang seperti itu. Nggak pakai tawar-menawar, pengkhianat yang seperti itu. Mengkhianati para leluhur, mengkhianati para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa, mengkhianati para pendiri bangsa, mengkhianati leluhur Nusantara, dan mengkhianati para wali dan para ulama yang membawa Islam ke Indonesia.
yang telah mengislamkan mayoritas Nusantara ini. Berarti tak tahu diri yang seperti itu. Ada sebuah tujuan yang buruk di balik itu, jangan-jangan ya, ingin melakukan perbudakan spiritual, perbudakan gaya baru, ingin membentuk sebuah pengkastaan agar yang lain, kami adalah majikan kalian, pret. Ente kalau bukan karena Datuk Ane, ente tidak akan jadi kiai. Sia kita jadi kiai, ngaku turunan anak. Kamu aja nggak alim, ngaku turunannya. Ngapain kamu mendeklar orang lain pakai nama Rasul atau yang lain sebagainya? Kamu aja yang baik, yang benar. Kalau ada orang lahir di Indonesia, apalagi mungkin keturunan orang Indonesia juga, jangan-jangan keturunan pengkhianat dulunya kalau ikut serta mendukung perilaku seperti itu. Karena genetik itu kuat. Genetik itu kuat. Pengkhianat keturunannya akan ada yang jadi pengkhianat juga. Kuat genetik. Itu tadi ya saudara sekalian, ceramah dari Syed Saif Alwi. Beliau merupakan pimpinan Majelis Ahbabur Rasul Indonesia ya. Sangat jelas tadi apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau menyinggung dua hal ya, tentang usaha pembelokan sejarah dan pengkhianatan ya. Dia juga sangat keras tadi bahwa seorang yang membawa gen pengkhianat itu kemungkinan besar suatu saat juga bisa jadi pengkhianat. Yang dikatakan oleh Syed Saif Alwi ini memang fakta ya saudaraku sekalian. Banyak sejarah yang tercatat ya untuk bentuk pengkhianatan ini atau usaha pembelokan sejarah. Salah satunya yaitu ini ya, hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, diklaim oleh Habib Ba'alawi merupakan inisiatif dari Habib Ali Kuitang. Padahal tidak demikian ya. Pada tanggal 15 sampai tanggal 16 itu terjadi ini ya, diskusi ya di antara pemimpin, dan diputuskan bahwa 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan, jadi keputusan bersama. Terus ada lagi usaha pembelokan sejarah, yaitu Tuanku Imam Bonjol ya, yang diklaim bahwa beliau adalah seorang Habib dengan nama Habib Muhammad Syihabuddin. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa Tuanku Imam Bonjol ini adalah kakek dari Habib Rizik Syihab, padahal tidak demikian. Terus ada lagi burung lambang Garuda yang katanya dibuat oleh seorang Habib, yaitu Sultan Abdul Hamid II ya. Padahal kenyataannya yang membuat lambang burung Garuda itu bukan Habib, tapi seorang seniman asli ya, pribumi, yaitu yang bernama Dullah. Dan pernyataan Habib yang mengatakan bahwa yang membuat lambang burung Garuda adalah seorang Habib ini dibantah oleh Profesor Anhar Genggong ya, pada diskusi tahun lalu kalau tidak salah. Terus ada lagi bendera merah putih juga katanya dibuat oleh
dibuat atas inisiatif seorang Habib, padahal tidak demikian. Dan ada lagi yang mau dibelokkan, yaitu lagu kemerdekaan Indonesia yang katanya dibuat oleh seorang Habib juga, padahal kenyataannya tidak demikian ya saudaraku. Itu adalah faktanya ya, adanya usaha pembelokan sejarah yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Menurut kami itu adalah sebuah kesengajaan ya, terstruktur. Dan kami juga ingin menambahkan kalau Sultan Hamid II ini ya ditolak oleh Profesor Anhar Genggong untuk dijadikan pahlawan nasional. Kenapa? Karena Sultan Hamid II ini mendapatkan gelar ya, dari kolonel menjadi mayor jenderal, bukan di Indonesia tapi di Belanda pada tahun 1947 ya. Jadi Profesor Anhar Genggong menolak untuk menjadikan Habib Hamid II ini sebagai pahlawan nasional. Terus banyak juga yang tercatat di dalam buku sejarah ya, pengkhianatan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Mungkin saudaraku sekalian ini ya, ada yang belum tahu ya, pengkhianatan yang terjadi di Kalimantan, yaitu seorang kiai ya yang bernama Demang Lehman. Beliau ini merupakan panglima perang ya pada masa kerajaan Banjar. Pada waktu itu yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Beliau ini memimpin pemberontakan melawan Belanda. Tapi pada tahun 1859 ya, beliau ini dijebak oleh seorang Habib yang bernama Habib Ali Alaidrus dan seorang yang bernama Pambarani. Pada waktu sholat subuh itu beliau dijebak, kemudian ditangkap oleh Belanda. Setelah itu beliau dihukum mati ya, yaitu digantung pada tahun itu juga. Kemudian kepala beliau disimpan tepatnya di Leiden, Belanda. Jadi beliau dikebumikan tanpa kepala ya, badan saja. Begitu kejamnya ya Belanda kepada Indonesia pada waktu itu. Dan si Habib Ali Alaidrus ini dibayar ceritanya berapa gulden dengan Belanda pada waktu itu ya. Itu baru satu pengkhianatan. Terus ada lagi peristiwa geger Cilegon yang terjadi pada tahun 1888, di mana penyebab peristiwa geger Cilegon ini adalah pemerintah Belanda pada waktu itu ini ya memberlakukan pajak yang terlalu tinggi, dan akibat wabah pes juga pada waktu itu Belanda banyak membunuh hewan ternak, baik yang terserang penyakit maupun tidak terkena penyakit, sehingga ini menimbulkan kemarahan ya di kalangan kiai, masyarakat maupun para petani pada waktu itu. Perlawanan ini dipimpin yang terkenal oleh siapa? Kiai Wahid, Kiai Wasid, dan ini ya Kiai Ismail. Dalam peristiwa itu
banyak ya korbannya ya, bahkan ada yang sampai dihukum gantung juga. Sedangkan pada waktu itu para habib, khususnya yang menjadi mufti Batavia ya, yaitu siapa, Habib Utsman bin Yahya ya, malah mengeluarkan fatwa bahwa para kiai dan petani itu semua dicap sebagai pemberontak. Ini kan bentuk nyata dari sebuah pengkhianatan ya. Makanya kami setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gus Fuad Baret, bahwa mereka sendiri itulah bagian dari penjajah itu sendiri. Dan Habib Utsman bin Yahya ini juga yang mendatangkan para imigran Yaman ke Indonesia pada waktu itu. Sehingga mungkin banyak ya sekarang ya yang orang Yaman ini, walaupun mereka bukan dari Ba'alawi, dan pada waktu itu bercampur-campur ya, mungkin orang biasa juga bisa jadi saja imigran, bahkan mungkin imigran ini merupakan pada waktu itu kan juga perang juga ya, jadi bisa jadi juga para Yahudi Ashkenazi ya, yang kebetulan juga haplogrupnya juga G ya, siapa tahu ya. Terus pemberontakan juga dilakukan oleh Habib, yaitu Diponegoro Aidit atau DN Aidit, pemimpin PKI ya, yang terjadi pada 30 September 1965. Walaupun di kalangan para Habib menyangkal bahwa DN Aidit ini bukan seorang Habib, tapi kalau dilihat dari kebiasaannya juga, kalau Habib kan menyematkan namanya ya di akhir nama yang sebelumnya, jadi sudah sangat jelas bahwa DN Aidit ini merupakan salah seorang dari klan Ba'alawi. Dan pada peristiwa itu juga gugur ya 7 jenderal pada waktu itu, dan mengorbankan banyak rakyat sipil ya. Tercatat ada dalam 200.000 jiwa melayang sia-sia, bahkan ada yang mengatakan 250.000 jiwa ya. Ya, kita sebagai putra putri bangsa ya saudaraku sekalian, harus ingat apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Soekarno, yaitu jika ingin menjadi orang Islam, jangan menjadi orang Arab. Jika ingin menjadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Jika ingin menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Inggris, tapi jadilah rakyat Indonesia yang sejati. Gitu ya intinya. Kami akan ini ya bacakan komentar dari Jin 443. Ingat guys, tahu kan siapapun video channel yang suka hina fitnah Habib Rizik, saksikanlah, mereka adalah orang-orang munafik. Love Habib Rizik. Itu dari Jin 443 ya. Sekarang yang munafik itu siapa sebetulnya kan? Kan banyak rekam jejak digitalnya ya saudaraku semua. Habib Rizik juga dulu yang mengatakan kalau untuk mengkonfirmasi seseorang itu cucu Nabi atau bukan, salah satunya yaitu dengan tes DNA. Kami juga mendengar sendiri dia mengatakan begitu, namun kenyataannya dia sendiri tidak tes DNA. Jadi kelihatannya siapa yang munafik
Tapi apapun juga kami ucapkan terima kasih atas tuduhan saudara. Siapa tadi? Cina 443. Jika ada yang salah saya dalam menyampaikan tadi ya, silakan saudaraku semua komen di kolom komentar. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kelemahan berasal daripada diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.